Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur. Saya Ahmad Nabil, kelompok untuk pertemuan 11, NIM 12182245, kelas 12 6AA07. Kelompok saya akan mempresentasikan pertemuan 11. Perancangan aplikasi web. 1. Pendahuluan. Perancangan aplikasi web memerlukan aktivitas teknis berupa 1. Menetapkan tampilan pada web. 2. Pembuatan rancangan estetika antarmuka pengguna. Mendefinisikan struktur arsitektur aplikasi web secara keseluruhan. 4. Pengembangan isi dan fungsional. 5. Perancangan navigasi. Pendahuluan lanjutan. Perancangan web sangat penting bagi desainer karena 1. Membuat model yang dapat dinilai kualitasnya dan dapat diperbaiki sebelum isi dan kode dibentuk. Membuat model sebelum pengujian dilakukan. Membuat model sebelum end user yang berjumlah besar menggunakan aplikasi. Langkah-langkah web design dengan membuat 1. Perancangan isi. Dikembangkan selama tahapan analisis dilakukan sebagai basis untuk penetapan objek-objek. 2. Perancangan estetika. Perancangan grafis. Membuat tampilan yang akan dilihat oleh user. 3. Perancangan arsitektural. Fokus pada struktur hypermedia untuk semua objek isi dan semua fungsi pada aplikasi web. Langkah-langkah web design dengan membuat. 4. Perancangan antarmuka menentukan tampilan dan mekanisme interaksi yang mendefinisikan user interface. 5. Perancangan struktur navigasi. Mendefinisikan bagaimana end user melakukan penelusuran untuk melintas hypermedia. 6. Perancangan komponen. Merepresentasikan rincian struktur elemen-elemen fungsional aplikasi web. Contoh desain yang sulit dipahami karena mengandung pernyataan yang umum berupa link. Bagian yang tidak menjelaskan kebutuhan tampilan, isi tampilannya kayak begini. Isi teks, image. Sifat-sifat aplikasi web. A. Kepadatan jaringan. B. Keserempakan. C. Jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi. D. Kinerja. E. Ketersediaan. F. Digerakkan oleh data. G. Peka terhadap isi. H. Evolusi yang berkesinambungan. I. Kesegaran. J. Keamanan. K. Estetika. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Kualitas perancangan aplikasi web. Atribut kualitas. Di sini ada pertama keamanan, kedua ketersediaan, ketiga skalabilitas, keempat waktu untuk masuk ke pasar. Pertama keamanan. Keamanan yaitu kemampuan aplikasi web dan lingkungan server untuk mencegah akses yang tidak sah dan mencegah serangan-serangan yang berasal dari luar.
Kedua, ketersediaan. Ketersediaan yaitu pengukuran atas persentase waktu yang tersedia bagi aplikasi web untuk dapat digunakan oleh user. Ketiga, skalabilitas. Skalabilitas yaitu aplikasi web mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap jumlah end user yang semakin bertambah. Keempat adalah waktu untuk masuk ke pasar, ditinjau dari sudut pandang bisnis atau point of view-nya. Di sini adalah contoh desain login dari sudut pandang keamanan atau security. Di sini pertama masukkan login Anda. Di sini jika menjelaskan tanggal sebaiknya menggunakan format tanggal bukan format jam dengan titik 2. Seperti contoh ini 17.2.12.2.16. Terus sebaiknya user tidak memilih dari beberapa data yang disediakan. Selanjutnya, user tidak dapat melakukan aktivitas lain kecuali login atau masuk. Kualitas aplikasi web. Di sini ada pertama kemudahan penggunaan, kedua fungsionalitas, ketiga keandalan. Pertama, kemudahan penggunaan. Di sini ada A. Kemudahan pemahaman situs global, B. Umpan balik atau feedback dari user dan fitur-fitur bantuan, C. User interface dan fitur-fitur estetika, D. Fitur-fitur khusus. Kedua, di sini ada fungsionalitas. Fungsionalitas A. Kemampuan pencarian dan penerimaan, B. Fitur-fitur navigasi dan perambanan atau browsing, C. Fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Terus ketiga, di sini ada kehandalan. Kehandalan di sini adalah A. Pembetulan pemrosesan tautan atau link, B. Pemulihan dari kesalahan, C. Validasi dan pemulihan pada user. Di sini ada contoh sistem memberi umpan atau feedback kepada user yang melakukan kesalahan. Contoh di sini password salah, silakan periksa caps lock password Anda, pengisian password tersisa 2. Maka akan dapat note seperti ini. Terus ini ada kualitas aplikasi web, lanjutan yang tadi. Keempat ada efisiensi, dan kelima ada kemudahan pemeliharaan. Efisiensi di sini terdiri dari A. Kinerja waktu tangkap aplikasi web, B. Kecepatan pembentukan halaman-halaman, C. Kecepatan penggambaran grafik-grafik. Terus ini kelima kemudahan pemeliharaan atau maintenance. Di sini A. Kemudahan untuk dilakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan, B. Keamanan aplikasi web untuk beradaptasi, C. Kemudahan aplikasi web untuk dikembangkan. Di sini ada sasaran perancangan web yang baik. Di sini terdiri dari pertama kesederhanaan, kedua konsistensi, ketiga identitas, keempat ketangguhan. Di sini ada kesederhanaan atau simplicity, yaitu fungsi-fungsi mudah digunakan dan mudah dipahami. Terus selanjutnya konsisten atau konsistensi. Di sini yaitu konstruksi perancangan isi dibuat secara konsisten, misalnya jenis font yang sama pada semua dokumen seperti teks, skema warna, dan gaya konsisten. Ketiga, di sini ada identitas atau identity. Di sini estetika, user interface, dan perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan aplikasi untuk apa aplikasi web itu dibuat dan dikembangkan. Keempat ada ketangguhan. Ketangguhan atau robustness, yaitu user pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Ardiansyah dari Universitas Nusa Mandiri, program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan slide pertemuan 11 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sasaran perancangan web yang baik, yaitu kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Aplikasi web seharusnya dibuat dengan tampilan yang naluriah dan hasilnya mudah diperkirakan. Selanjutnya, daya tarik visual.
tampilan menu, dan interface atau antarmuka. Sinkronisasi harus terjadi di antara teks, grafik, dan media lainnya. Mekanisme navigasi sangat berpengaruh pada daya tarik visual. Selanjutnya, kompatibilitas atau compatibility. Aplikasi web yang digunakan pada berbagai perangkat untuk mengeksekusi aplikasi yang berbeda-beda atau bermacam-macam, seperti hardware, OS, browser, koneksi internet, dan lainnya. Tentunya disesuaikan dengan kompatibilitas aplikasi web yang akan digunakan. Selanjutnya ada contoh desain web. Di sini terdapat header atau tampilan atas pada web. Kemudian ada menu pada web, home, produk, sign, registration, dan lain sebagainya. Ada isi dari web, ada fitur dari web, informasi. Untuk informasi yang berkaitan dengan web, ada about us, yaitu tentang web. Ada how to order, yaitu bagaimana cara untuk mengorder. Ada contact us, yaitu kontak dari website tersebut, seperti email, nomor handphone, nomor telepon, layanan hotline, dan lain sebagainya. Dan ada footer, yaitu tampilan bawah website. Header tampilan atas website, dan footer adalah tampilan bawah website. Selanjutnya perancangan antar muka. Tantangan membuat user interface adalah membuat tertarik user untuk masuk ke aplikasinya. Sasaran user interface adalah membantu user dengan aplikasi web yang dikembangkan. Yang ketiga, mengatur pilihan-pilihan navigasi dan isi-isi yang dapat dilihat user. Di sini ada contoh desain web berbasis Android. Ada nama user atau nama pengguna, dan ada menu-menu pada web berbasis Android. Menu anak, menu tugas, menu reward, menu keluar. Dan ada ikonnya berupa gambar anak, gambar tugas, gambar reward, dan gambar keluar. Selanjutnya, perancangan estetika. Tata letak yang baik pada perancangan interface. Jangan mengisi bagian halaman web dengan informasi yang sulit dicerna atau sulit dipahami. Lakukan pengelompokan atau fitur navigasi isi dan fungsi. Lakukan pengaturan fitur navigasi isi dan fungsi. Jangan perluas aplikasi dengan penggunaan scroll bar. Hindari
perluas aplikasi dengan penggunaan scroll bar. Dan yang kelima, sesuaikan resolusi layar dengan jendela browser. Disesuaikan, tidak kekecilan, tidak kebesaran. Berikut ini adalah contoh kesalahan-kesalahan pada aplikasi web, yaitu menggabungkan semua kebutuhan penggunaan aplikasi. Antara aplikasi pemesanan dengan aplikasi pengembalian itu digabung, dan itu merupakan suatu kesalahan. Seharusnya dipisahkan antara pesanan dengan pengembalian mobil. Pisahkan antara pesanan dan pengembalian mobil. Dan juga penggunaan warna teks yang seharusnya mudah dibaca. Kita bisa lihat ini warna teksnya sulit dibaca dan kurang nyaman untuk dilihatnya. Seharusnya kita menggunakan warna teks yang mudah dibaca, jelas, dan nyaman untuk dilihat. Sekian penjelasan dari saya mengenai slide pertemuan 11 rekayasa perangkat lunak. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tambahan dari slide pertemuan 11, yaitu rancangan aplikasi web Android untuk penjualan dan pembelian pada apotek Canon. Ini adalah jurnal yang saya download dari internet. Hasil percobaan. Pertama ada tahap perencanaan, tahap analisis kebutuhan, analisis, spesifikasi perangkat hardware yang digunakan untuk merancang sistem aplikasi ini, spesifikasi software yang digunakan untuk membangun sistemnya, dan pembuatan. Kemudian pengujian rancangan. Setelah aplikasi penjualan dan pembelian apotek Canon selesai dirancang, maka dilakukan tahap pengujian atau testing pada aplikasi. Proses pengujian dilakukan dengan metode block testing. Ini adalah menu-menu pada aplikasi tersebut dengan hasil pengujian black box testing web. Ada form login, form beranda, form master barang, form master jenis barang, form master kategori barang, dan seterusnya. Sekian materi tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nigel Priyambudi Prasetyo dari kelompok 3 dengan NIM 1218233 ingin mempresentasikan beberapa bab dari pertemuan 11.
Perancangan isi. Hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagai bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web. Permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek isi yang digabungkan untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan user yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan, koneksi ke internet, jika dibatasi oleh besarnya ukuran jendela monitor yang digunakan user. Contoh berikut adalah contoh tampilan rancangan detail isi buku objek. Selanjutnya, perancangan arsitektural. Perancangan arsitektur web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan, user, dan navigasi. Arsitektur isi pada umumnya fokus pada bagaimana objek-objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi user dengan aplikasi web, bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Arsitektur isi. Struktur layer dilakukan saat interaksi user dengan aplikasi web. Secara umum memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Contoh, urutan pemasukan pemesanan produk di mana informasi tertentu harus dalam urutan yang bersifat spesifik. Arsitektur isi lanjutan. Struktur grid. Arsitektur yang diterapkan saat ini aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi 2 dimensi atau lebih. Dimensi horizontal mempresentasikan jenis-jenis produk, dan dimensi vertikal mempresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya. Arsitektur isi lanjutan. Struktur hierarki. Rancangan dimungkinkan adanya pencabangan hypertext, aliran kendali, secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web. Arsitektur isi lanjutan. Struktur jaringan atau web murni. Struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak salah dalam menyampaikan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur isi lanjutan 3. Struktur hierarki. Rancangan dimungkinkan adanya percabangan hypertext aliran kendali secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web. Inilah contoh strukturnya. Yang keempat, struktur jaringan atau web murni. Struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit. Ini contoh strukturnya. B. Arsitektur aplikasi web. Mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran-sasaran bisnisnya. Arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antar muka dari mekanisme navigasi dan dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Hal ini akan menyederhanakan implementasi aplikasi web dan akan meningkatkan penggunaan ulang komponen-komponennya. Arsitektur aplikasi web lanjutan. Arsitektur MVC, Model View Controller. Secara fungsional dijelaskan sebagai berikut. A. Pengendalian, mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. B. Model, memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika pemrosesan termasuk di dalamnya semua objek isi. C. View, memuat semua fungsi yang bersifat spesifik
terhadap user interface yang di dalamnya termuat presentasi isi dan logika pemrosesan, objek isi, akses ke data dan ke sumber informasi lainnya, dan semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan end user. 8. Percabangan navigasi. Merancang lintasan-lintasan navigasi yang memungkinkan user mengakses isi dan fungsi-fungsi aplikasi web. A. Semantik navigasi. Unit semantik navigasi adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user yang bersifat khusus. Contoh, seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 use case yang berbeda yang semuanya menghasilkan akses ke informasi-informasi dan fungsi aplikasi web yang berbeda. Semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. B. Sintaks navigasi. Link navigasi yang bersifat individual. Link berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan grafis harus sesuai dan konsisten dengan isi yang ditampilkan. Bar navigasi horizontal. Daftar kategori isi dan kategori fungsional utama yang berisi link yang sesuai. Kolom-kolom navigasi vertikal. Yang pertama, berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional. Yang kedua, berisi semua objek isi utama. Selanjutnya, tab-tab. Merepresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai tab sheet saat suatu link diperlukan. Selanjutnya, peta situs. Menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek dan semua fungsionalitas. Berikut ini adalah contoh icon navigasi yang kurang jelas. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.